Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, buat teman-teman yang masih baru atau masih merintis seperti saya juga merintis usaha atau merintis toko di Shopee. Nah, jangan lupa untuk melakukan hal ini, yaitu adalah selalu mengecek kesehatan toko. Nah, selalu mengecek kesehatan toko. Bagi yang belum tahu cara untuk mengecek kesehatan toko, saya akan kasih tahu cara atau tutorial untuk mengecek kesehatan tubuh. Apa yang harus dilakukan untuk mengecek kesehatan tubuh. Nah, kenapa harus mengecek kesehatan tubuh? Karena ini dapat berpengaruh untuk peningkatan penjualan kalian, dan juga takutnya kalian tidak pernah ngecek kesehatan tubuh, akhirnya nggak tahu kalau kalian ternyata kena penalti. Takutnya seperti itu. Nah, makanya harus selalu cek kesehatan toko agar kalian tahu bahwa toko kalian ini sehat atau enggak. Kalau toko kalian tidak sehat, maka Shopee tidak akan memberikan orderan yang banyak, akan dibatasi gitu. Kalau kalian tahu toko kalian itu sehat, maka Shopee akan terus memberikan exposure, terus memberikan orderan semakin lama semakin banyak gitu. Cara ngecek toko di Shopee yang gampang di aplikasi adalah sebagai berikut. Oke, jadi teman-teman, buat yang ingin melihat performa toko ya, jadi kalau sudah masuk ke toko saya, kalian langsung aja ke pilih ini, pilihan yang performa toko. Kalian wajib melihat ini kalau bisa setiap hari. Oke, nah kalian di bagian penjualan ya, penjualan di sini. Nah, di bawah itu ada tulisan kesehatan toko, paling yang tengah, bawah tengah. Nah, kita klik. Nah, kalau warnanya hijau seperti ini berarti sangat baik tulisannya ya. Maksudnya statusnya sangat baik. Nah, sangat baik itu poin penalti itu 0, terus penalti berjalan juga 0. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kalian jangan sekali-kali melakukan pelanggaran produk berat. Apa saja kalian bisa klik bagian ini ya, produk berat, pelanggaran produk berat itu bisa dilihat dari ini yang lingkar tanda seru, kita klik terus kemudian pelajari lebih lanjut bisa. Kalian akan tahu apa saja pelanggaran produk berat, termasuk menjual produk-produk yang dilarang Shopee, terus menjual produk-produk imitasi. Saya dulu pernah terindikasi menjual produk imitasi, padahal saya nggak menjual produk imitasi gitu. Tapi poin penaltinya kena 1, jadi seminggu itu sangat turun pendapatan saya. Jadi jangan sampai melakukan pelanggaran produk berat. Terus kemudian ini produk pre-order saya nggak ada karena saya nggak ada pre-order. Pelanggaran produk ringan ya. Pelanggaran produk ringan ini kalau kena itu masih bisa sangat baik lah. Masih bisa sangat baik. Kalau pelanggaran produk berat itu kalau kalian kena itu langsung kena poin penalti 1, dan dari sangat baik itu turun jadi baik nanti. Dan itu sangat berpengaruh dengan orderan kalian. Jadi kalau pelanggaran produk ringan ini biasanya kayak kategorinya tidak sesuai gitu, maka kena pelanggaran produk ringan. Kalau cuma 1 itu masih aman, kalau sampai 2, 3 itu wah itu nggak aman, meskipun itu pelanggaran produk ringan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pesan terselesaikan ini, tingkat pesanan yang terselesaikan. Jadi tingkat pesanan tidak terselesaikan itu jangan sampai lebih dari 10%. Jangan sampai lebih dari 10%. Jadi kalian bisa hitung dalam sehari kalau kalian dapat orderan 20, jangan sampai kalian kembali atau orang itu mengajukan retur, jangan sampai banyak orang mengajukan retur gitu. Intinya gitu. Jangan sampai banyak orang mengajukan retur karena itu terhitung pesanan tidak selesai. Gimana kalau ada retur karena tidak sampai, itu nggak masuk. Itu nggak masuk.
Nah, jadi aman kalau tidak sampai. Jadi bukan karena, pokoknya jangan sampai ada yang mengajukan pengembalian barang, apalagi dana ya, serugi kalian. Kemudian tingkat keterlambatan pengiriman pesanan ini ya. Jadi selain tidak terselesaikan, juga perhatikan jangan sampai telat kalian. Biasanya sehari harus dikirim atau di pick up sama kurir. Kalau weekend, Sabtu Minggu, oke lah, bisa agak longgar. Tapi kalau weekday, Senin sampai Jumat, nggak bisa telat ya. Itu targetnya yaitu jangan sampai melebihi dari 10%. Oke, terus kemudian masa pengemasan ini harus cepat juga, jangan sampai lebih dari 2 hari. Lebih dari 2 hari otomatis ya telat ya. Terus kemudian, nah ini pelayanan pembeli juga wajib kalian perhatikan. Chat itu harus di atas 70%. Ya, di sini saya 97% selalu membalas chat. Terus kemudian juga ada ini ya, banyak yang baru ya. Waktu respon chat pertama kali, jadi ya, kalau bisa direspon itu jangan sampai lebih dari 1 hari ya, langsung direspon minimal di hari yang sama. Terus tingkat kepuasan chat pembeli ini saya kosong, ini baru juga. Keseluruhan penilaian ini ya, jadi jangan sampai di bawah 4,5. Jadi jangan sampai di bawah 4,5 kalau ingin toko kalian itu apa ya, performanya sangat baik. Nah, gimana caranya biar di atas 4,5? Yaitu kalian harus responsif kepada pelanggan dan memberikan yang terbaik. Jangan mengirimkan produk-produk yang cacat dan tidak real gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi selalu jaga kesehatan tokomu agar juga kesehatan uang kamu dan juga kesehatan keluarga kamu terjaga juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.